What's going on everybody? Welcome back to my YouTube channel. It's me Stephen KW teman-teman. Let's go man. Come on Reds, let's go. Ketika semesta mendukung teman-teman, tidak ada hal yang bisa mengacaukan nasib baik kita ya kan. Anjing emang ya kan. Setelah gue bikin video preview pertandingan Liverpool lawan Spurs ini gitu kan, dini hari kemudian MU main lawan Sheffield, Leicester main lawan Everton, ya kan? Chelsea juga main gitu. Dan semua hasil terlepas dari itu cuman City doang gitu yang hasilnya tuh dia menang gitu, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi MU kalah lawan Sheffield gitu kan, ngakak anjing sumpah. Lu kalau mau lihat gimana gua nge-troll MU, lu bisa follow aja IG gua Stephen KW namanya teman-teman. Gua kalau yang simple-simple gua bikin di sana ya kan, di story. Habis itu Leicester imbang lawan Everton, itu hasil terbaik yang bisa kita dapat dari pertandingan itu. Habis itu ada Villa juga kalah, Aston Villa juga kalah lawan Burnley 3-2 tuh gila banget. Terus Chelsea imbang 0-0. Guys, that's the best thing that we can get ya kan. Itu kita sudah dikasih modal berharga ya kan. Minggu yang bagus gitu untuk Liverpool karena main paling terakhir, dan melihat hasil tim-tim sebelumnya, pesaing-pesaing Liverpool lainnya adalah tidak bagus gitu, tidak positif gitu. Dan kita punya harapan untuk kita bisa menang, dan man, we win it in style ya kan, anjing 3-1 man. Mungkin di video preview gue tanya ke kalian, kayak menurut kalian masih realistis nggak juara atau enggak gitu kan. Dengan kemenangan ini, dengan hasil dari tim lain, gue sedikit ada secerca harapan gitu kan. Maksudnya maybe we still got this gitu. Mungkin kita masih bisa gitu kan untuk bersaing di gelar juara. Gue gak bilang menang ya, gue bilang bersaing di gelar juara. Bukan lagi cuman top 4, tapi kita bisa bersaing untuk gelar juara kalau kita bisa konsisten main kayak tadi. Minimal standarnya kayak gitu. Kalau kita main kayak di laga-laga sebelumnya gitu, which is sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, bahwa kita tetap rajin nyerang dan segala macam, tapi menurut gue secara taktikal tidak banyak berubah gitu kan. Hanya saja pemain-pemain Liverpool hari ini lawan Spurs jauh lebih pembedanya adalah kualitas individunya gitu. Ketika para pemain udah mulai kembali ke performa mereka, di sanalah yang memberikan perbedaan gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan lu bisa lihat hari ini permainan Trent bagus banget, jauh dari Trent yang sebelumnya. 5-6 pertandingan sebelumnya tuh jelek banget Trent, tapi hari ini lu bisa lihat dia adalah pemain Liverpool yang paling banyak nyentuh bola, which is berarti dia involved di pertandingan sangat banyak. Dan hari ini dia bikin 1 gol dan 1 assist, itu keren banget dari Trent ya kan. Dia diragukan banyak orang bahwa mungkin star syndrome dan segala macam gitu kan, mungkin belum balik ke ritme dan segala macam, tapi man, today ya kan, bener apa yang diomongin Klopp di press conference, kalau para pemain tuh on fire, and we can see that gitu kan. Dan Klopp bilang performa positif itu atau permainan ke arah yang positif, respon ke arah yang positif tuh nggak bisa cuma ditunjukin dengan kita semangat gitu atau kita kompak gitu, kita tetap fokus dan segala macam, tapi kita harus dapat hasil, kita harus menunjukkan tuh lewat permainan. Dan hari ini kita bisa menunjukkan tuh, man, gue lega banget sumpah. Mungkin gue ngomongnya terlalu cepat, berapi-api dan segala macam, tapi gue sangat excited banget karena tadi malam juga selain itu gue habis ngetrol MU gitu. Jadi kalau kalah juga malu kan, tapi gue selama gue mendukung Liverpool, gue nggak pernah yang namanya kalau kalah terus nggak muncul atau menang doang muncul, tapi kayak kalah menang seri gue muncul terus anjing ya kan. Dan hari ini terima kasih Tuhan juga gitu, kita menang, dan gue nggak tahu kenapa, dan gue rasa semua juga sama gitu kan, punya motivasi berlipat ganda di pertandingan ini gitu, untuk menjadi ajang pembuktian gitu comebacknya kita gitu, kayak wake up man gitu. Dan hari ini kita bener-bener bisa memberikan performa terbaik guys gitu. Mane bagus banget tampilnya hari ini. Front three kita gue bisa bilang hari ini penampilannya jauh lebih baik gitu, jauh lebih baik. Tapi gue tahu itu bukan performa terbaik mereka gitu, itu masih jauh dari top formnya trio kita di depan gitu. Kayak ada beberapa kali masih kayak bingung keputusan segala macam di final thirdnya gitu, di keputusan akhir ketika harus shooting kah, harus oper, kalau oper ke siapa, atau digocek sendiri atau gimana dan segala macam. Itu yang dimaksud dengan
miss di final third gitu, kayak final decisionnya masih sering salah gitu. Build up serangannya selalu sudah bagus, tapi masalahnya selalu di final third. Dan hari ini sedikit lebih baik, dan ketika sedikit lebih baik aja bisa membuahkan gol gitu. Ketika fullback kita sebagai motor serangannya itu bisa bermain dengan lebih baik gitu, kayak hari ini Robo dan Trent gitu. Mungkin hari ini lebih kelihatan Trent gitu ya, yang lebih banyak involved di pertandingan. Tapi nggak ada masalah ketika salah satu mesin kita aja bisa bekerja gitu, itu memberikan hasil yang luar biasa gitu buat Liverpool gitu kan. Dan yang nggak boleh kita lupa juga adalah permainan di lini tengah. Gue appreciate banget dengan permainan Gini dan juga James Milner, terutama Milner ketika dia dibutuhkan. Dia nggak selalu jadi pilihan utama gitu kan, dengan umurnya juga gitu segala macam. Otomatis Klopp memberikan waktu untuk yang lebih muda gitu kan, yang masih punya jangka panjang gitu, maksudnya masa depannya masih ada gitu kan secara umur gitu. Tapi ketika James Milner dibutuhkan, dia dimainin start from the first minute, the first second gitu, dia give it all gitu. Lu bisa lihat betapa disiplinnya hari ini James Milner, betapa dia bossy banget di lini tengah gitu kan, bareng sama Gini Wijnaldum. Itu bagus banget men, disiplin sekali gitu. Gua nggak ngelihat James Milner yang lini tengah Liverpool tuh terlalu kayak lebih menyerang atau lebih bertahan dan segala macam. Kayak bener-bener mereka itu bisa menjadi jembatan antara lini belakang dan lini tengah. Mereka yang bisa clear up serangan ketika ada serangan gitu, terlepas dari mungkin kalau kita bahas dari awal gitu kan, 10 menit pertama mungkin ya, 10-15 menit pertama gue bener-bener deg-degan anjing, sumpah. Kalau lu bisa lihat di Instagram gue langsung upload gitu kan, di story gitu, gue langsung update kayak sometimes memang ya VAR mau bilang apa gitu, kayak it is what it is man. Kayak ya itu keputusan dari wasit. Gue tahu lu pasti mau bilang beruntung dan segala macam dengan golnya Son yang dianulir, tapi kayak ya udah sih, sometimes kita juga dirugiin. Kayak tadi golnya salah juga nggak gol, walaupun gue menyadari dengan sadar penuh bahwa itu memang handsball yang intentional, dan untung gak dikasih kartu kuning gitu, karena itu kelihatan banget tangannya Firmino gini gitu. Tapi untung banget gitu. Tapi maksudnya di lini tengah tuh bagus banget gitu kan. Gue happy banget. Dan Thiago juga involved di permainan dengan sangat baik gitu. Gue senang banget sebenarnya dengan fakta bahwa Trio Firmansyah sudah mulai mencetak gol lagi gitu. Banyak orang yang dan gue termasuk gue, mungkin gue gitu, harus diakuin gitu. Banyak dari kita yang mulai kayak apakah Firmino habis, apakah Mane dan Salah ada masalah gitu segala macam. Kayak itu kan banyak banget gosipnya. Salah dan Mane kayak nggak akur segala macam gitu. Tapi hari ini Mane ngasih umpan ke Salah walaupun golnya dianulir, tapi kayak Salah juga mengappreciate Mane, juga nunjuk gitu, mereka tos-tosan segala macam tuh menunjukkan mereka nggak ada masalah. Kemarin waktu lawan MU di Piala FA, Salah udah mulai bikin gol lagi, 2 gol langsung gitu kan walaupun kalah. Terus hari ini Mane dan Firmino, dan sebenarnya Salah juga bikin gol cuman dianulir gitu. Tapi artinya adalah minimal confidence-nya naik lagi gitu, rasa pedenya naik lagi. Dan hari ini gue ngelihat permainan Liverpool yang sangat pede, sangat tenang, sangat disiplin, sangat tajam. Dan gue bisa bilang gue senang banget dengan performa Liverpool hari ini. Kita sama-sama tahu ini bukan performa terbaik, tapi at least we got the result gitu. Itu yang kita butuhkan saat ini gitu. Dan bukan cuma kita dapat kemenangan yang mungkin kita 1-0 aja udah seneng gitu kan, tapi kita menang dengan skor 3-1. Terlepas dari 3 gol dari kita, golnya Højbjerg tuh bagus banget anjing ya kan. Harus diakui tuh golnya bagus banget tuh, gila. First time-nya gue juga kayak gila golnya anjing. Tapi golnya Mane juga gak kalah bagus, umpan dari Trent langsung di first time, barang tuh selesai tuh langsung tuh. Maksudnya gue seneng banget dengan performa Liverpool hari ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Joel Matip gitu kan, sampai dia ditukar. Kayaknya dia memang kayak tidak terlihat nyaman gitu kan di babak pertama. Buktinya itu tadi di first 10 sampai 15 minutes gitu, ketika Kane juga masih ada, Son sama Kane tuh bener-bener jadi ancaman nyata gitu kan. Bener-bener gila, nyata banget ancamannya gitu. Kayak trupasnya tuh gila banget, direct ballnya tuh gila banget, trupasnya itu gila banget. Sampai Alisson hampir kayak nangkep bola di luar kotaknya dia segala macem gitu. Berapa kali Matip dan Henderson kewalahan untuk mengejar di fast break, gila. Itu menurut gue gokil banget. Dan Nathaniel Phillips, gue hari ini ngasih kredit lebih buat dia. He steps up gitu kan buat di laga penting ini gitu.
di laga penting seperti ini, di apa ya, jantung pertahanan kita ini kan menjadi salah satu yang paling disorot gitu kan di dunia gitu. Gak ada Van Dijk, gak ada Gomez, kita goyang banget dengan Joel Matip yang masih kayak rentan cedera kayak hari ini, event hari ini gitu kan. Tapi Chris Williams juga tampilnya kemarin error gitu kan. Tapi Nathaniel Phillips ketika dikasih kesempatan hari ini dia bermain dengan cukup apik. Menurut gua tenang banget di lini belakang. Dia berhasil maksudnya melakukan tugasnya dengan baik gitu, nggak overdo it gitu. Jadi gua appreciate juga apa yang dilakukan dengan Nat Phillips, itu bagus banget. There's so many positive points yang bisa kita lihat gitu kan. Hari ini kita bisa lihat lagi bahwa lini belakang kita, center half kita, back tengah kita itu diganti lagi gitu kan kombinasinya. Waktu itu ganti bermacam-macam sampai tadi pun biasanya Fabinho sama Henderson. Fabinho last minute juga kena cedera, harus Joel Matip dan Henderson. Di tengah pertandingan Joel Matip harus keluar digantiin sama Nathaniel Phillips yang harus tandem sama Jordan Henderson. Gila men, gila kayak kita tuh harus gonta-ganti terus gitu. Maksudnya sih, man, gue seneng banget dengan hasil hari ini gitu. Terlepas dari apapun itu yang terjadi hari ini, I'm so happy. Gue happy banget man. Kayak gue tahu kan juga pasti happy gitu kan. Tapi kita nggak boleh terlalu pede, kita nggak boleh terlalu seneng dulu. Dan mudah-mudahan pemain Liverpool juga seperti itu gitu kan, karena mereka yang main bola obviously ya kan. Karena 5 pertandingan ke depan tuh gila banget. Setelah ini kita bakal lawan West Ham gitu kan. West Ham ini masih ada di 7 besar kalau nggak salah. Gua ngeliat gitu kan, gila. Habis itu performanya, dan dia baru aja pinjam Jesse Lingard gitu kan. Walaupun di MU dia dibuang, tapi gue percaya dia tuh sebenarnya nggak habis-habis banget gitu kan. Maksudnya dia bisa ngasih kontribusi gitu di West Ham. Terus habis itu ntar kita masih harus lawan Brighton yang pasti juga modelnya mainnya kayak Fulham, kayak Burnley yang kayak numpuk pemain di lini belakang, kayak West Brom gitu, yang tuh bakal mempersulit kita. Bisakah kita keluar dari ancaman itu gitu kan, dari mimpi buruk itu? Terus habis itu kita harus lawan Leicester dan juga Manchester City, teman-teman. Gue nggak tahu kebalik yang mana duluan. Tapi yang jelas itu adalah 5 termasuk Spurs tadi, itu jadwal yang harus dihadapi Liverpool di 5 pertandingan ke depan. 1 sudah selesai, berakhir dengan kemenangan. Kalau 4 pertandingan kita bisa sapu bersih termasuk Manchester City, we're back on the business guys. We are back on the business ya kan. Kita bisa ngejar lagi untuk persaingan gelar, which is gue sangat seneng sekali. Tapi terlepas dari itu semua, gue appreciate pertandingan hari ini. Big match, proper big match gitu kan. Pertandingan yang luar biasa, jual beli serangan. Gue gak bilang terlepas dari siapapun yang menang, gue sangat terhibur sebagai fans bola. I'm just so happy today. I'm just so fucking happy today. Gila sih, guys. Kalian kalau mau lihat update gue, mungkin ngomong di sini ini nggak terlalu yang sampai detail gitu, nggak yang apa pas muncul di benak gue gitu. Tapi kalau mau lihat yang kayak gitu-gitu, lu bisa follow aja IG gue, Stephen KW. Apapun yang muncul di benak gue, mau nge-troll kanan kiri gitu, gue langsung upload di sana. Soalnya gue nggak main Twitter lagi soalnya. It was a very good day for us. Gue nggak tahu menurut lu man of the match-nya siapa. Mungkin Trent gitu kan, mungkin juga siapa, bisa dibilang kayak Mane bagus juga gitu kan. Salah juga bagus gitu, create many chances gitu. Jadi overall it's a team performance. Another great performance by Liverpool. Terima kasih Liverpool sudah memberikan performa yang bagus hari ini. Gue bisa tidur dan mimpi indah hari ini. Ini bener-bener instan, baru aja selesai langsung gue bikin. Makanya ini masih pagi banget gitu. Gue mau tidur habis ini, dan gue rasa gue bisa mimpi indah sih pagi ini gitu kan. Yoi man, yoi bro, anjing gue seneng banget. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bantu gue subscribe di channel ini. Jangan lupa like this video. Anyway, gue merasa preview gue untuk pertandingan ini itu cukup akurat, jadi lu bisa lihat aja previewnya menurut lu seperti apa, akurat apa enggak gitu kan. Dan I'm just so happy for Liverpool today. Jangan lupa subscribe, like this video, komen di bawah menurut kalian gimana pendapat kalian tentang pertandingan hari ini. Ekspresikan kesenangan kalian. Don't forget to share it to your friends, to your Liverpool fans pastinya. Dan kalau lu memang fans Liverpool sejati, lu kudu subscribe di sini men. Thank you very much. Gue Stephen KW, love you all, peace, bye bye.